Malam beranjak pelan di kota kecil itu, dengan langit yang bersih dari awan, seolah membiarkan bintang-bintang menampakkan diri lebih jelas dari biasanya. Jalanan perumahan tempat Hirotada tinggal masih ramai dengan suara anak-anak yang belum dipanggil pulang dan deru kendaraan yang melintas sesekali. Angin berembus ringan, cukup untuk membuat dedaunan di pohon jambu di depan rumahnya bergetar pelan. Hirotada baru saja sampai di rumah setelah seharian bekerja di sebuah studio desain kecil di pusat kota. Begitu memasuki rumah kontrakannya yang sederhana, ia langsung melempar tas ke sofa dan meregangkan tubuh. Hari itu cukup melelahkan, bukan karena pekerjaannya yang sulit, tetapi karena rutinitas yang semakin terasa monoton. Sebagai seseorang yang selalu haus akan tantangan, ia mulai merasa jenuh dengan kesehariannya yang nyaris tak pernah berubah. Sementara itu, di sudut lain kota, Nadia Omara tengah duduk di depan laptopnya, menatap layar dengan ekspresi bosan. Ia seorang jurnalis lepas yang sering mendapat tugas meliput hal-hal yang menurutnya terlalu biasa, acara komunitas, wawancara tokoh lokal, atau sekadar menulis berita ringan. Nadia lebih suka sesuatu yang bisa memacu adrenalinnya, sesuatu yang berbeda dari sekadar mengetik laporan dan mengedit tulisan sepanjang hari. Itu sebabnya ia mulai sering mencari aktivitas di luar rutinitasnya, sesuatu yang bisa membuatnya merasa hidup. Malam itu, mereka akhirnya bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang sudah menjadi langganan mereka sejak beberapa tahun lalu. Lampu-lampu kuning menerangi ruangan dengan temaram, memberikan suasana yang tenang, namun tetap nyaman. Musik akustik dari pengeras suara terdengar samar di antara suara percakapan para pengunjung. Hirotada sudah duduk di pojok dekat jendela, memainkan sendok kecil di antara jemarinya, sementara Nadia datang dengan langkah cepat, membawa tas yang tampaknya berisi laptop dan beberapa buku catatan. "Sepertinya kau lelah," ujar Nadia sambil meletakkan tasnya di kursi sebelah. "Aku hanya bosan." Hirotada menghela napas, lalu menatap keluar jendela, memperhatikan kendaraan yang melintas di jalanan yang mulai lengang. "Kadang aku merasa rutinitas ini terlalu datar." Nadia tersenyum kecil. "Aku juga. Rasanya seperti kita terjebak dalam pola yang sama setiap hari." Percakapan mereka mengalir seperti biasa tentang pekerjaan, kehidupan, dan rencana-rencana yang seringkali hanya berakhir sebagai wacana. Malam semakin larut, tapi mereka tetap bertahan di kafe itu, menikmati obrolan dan suasana yang akrab. Sesekali pelayan datang membawa pesanan tambahan, mengisi ulang cangkir kopi yang kini tinggal setengah. Di luar, angin mulai bertiup sedikit lebih kencang. Daun-daun kering yang berserakan di trotoar berterbangan sesaat sebelum jatuh kembali ke tanah. Lampu jalan berkelip samar, menciptakan bayangan panjang di aspal yang kosong. Di kejauhan, terdengar sayup-sayup suara anjing melolong, mengiringi keheningan malam yang semakin dalam. Kopi di cangkir Hirotada mulai mendingin, sementara jari-jarinya masih sibuk menggambar pola acak di permukaan meja kayu. Nadia menopang dagunya, menatap kosong ke arah jalan di luar jendela. Obrolan mereka perlahan berkurang, bukan karena kehabisan topik, tetapi lebih kepada kenyamanan diam dalam kebersamaan. Di luar, kafe mulai sepi. Beberapa pengunjung yang tadi memenuhi meja-meja kini sudah beranjak pulang. Hanya tersisa suara alat dapur dari belakang. Sesekali terdengar bunyi gelas yang bersentuhan dan langkah pelayan yang berjalan mondar-mandir dengan tenang. Lampu jalan di depan kafe berpendar lembut, menerangi aspal yang basah entah karena embun atau sisa hujan ringan yang tak mereka sadari. "Aku kepikiran sesuatu," ujar Hirotada akhirnya, mengusik keheningan.
ia masih menatap keluar. Matanya sedikit menyipit seperti sedang memikirkan sesuatu yang lebih dalam dari yang tampak. Nadia mengalihkan pandangan padanya. Apa? Sepertinya kita butuh sesuatu yang berbeda. Hirotada menghela napas, lalu mengaduk kopinya tanpa niat meminumnya. Kita berdua sama-sama jenuh kan? Kenapa nggak pergi ke suatu tempat? Jauh dari sini, jauh dari rutinitas. Nadia mendengarkan tanpa menyela. Aku pernah dengar dari salah satu temanku, ada sebuah gunung di luar kota yang belum terlalu banyak dikunjungi orang. Katanya, suasananya masih alami, jalurnya juga cukup menantang. Lanjut Hirotada. Nadia menyandarkan punggungnya, menatap Hirotada dengan mata yang berbinar sedikit, seolah akhirnya mendengar sesuatu yang menarik setelah sekian lama. Mendaki gunung, Hirotada mengangguk kecil. Kau suka tantangan kan? Nadia terdiam sebentar. Ia memang menyukai hal-hal yang tidak biasa, sesuatu yang bisa memecah kebosanan dalam hidupnya. Namun, ide mendaki gunung secara spontan terdengar sedikit di luar kebiasaan mereka. Kapan? Tanyanya akhirnya. Hirotada tersenyum tipis. Secepatnya, Nadia tidak langsung mengiyakan, tapi ia juga tidak menolak. Matanya kembali melirik keluar jendela, memperhatikan bayangan pepohonan yang bergerak pelan tertiup angin. Rasanya aneh, bagaimana percakapan sederhana bisa berubah menjadi awal sesuatu yang lebih besar. Di kejauhan, suara deret pintu tua dari bangunan di seberang jalan terdengar samar. Kafe itu memang berada di area yang cukup tenang, diapit oleh beberapa ruko lama yang sebagian besar tutup lebih awal. Tidak ada yang aneh sebenarnya, hanya saja malam itu terasa sedikit berbeda. Seperti ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang belum mereka sadari. Hirotada mengetuk meja pelan, menarik perhatian Nadia kembali. Jadi, kau setuju? Nadia menatapnya sebentar sebelum akhirnya mengangkat bahu kecil. Kita lihat saja nanti. Mereka kembali diam. Di luar, angin bertiup lagi, membawa serta sisa kehangatan. Malam yang perlahan berubah menjadi dingin. Hirotada dan Nadia berpisah di depan kafe malam itu. Jalanan sudah lebih lengang. Hanya sesekali sebuah motor melintas dengan suara mesin yang menggema di antara ruko-ruko yang sebagian besar telah gelap. Hirotada memasukkan tangan ke dalam saku jaketnya, berjalan santai menuju parkiran kecil di samping bangunan. Ia menyalakan motornya tanpa buru-buru, membiarkan mesinnya menderu pelan sebelum akhirnya melaju ke jalan utama. Di kaca spion, ia sempat melihat Nadia masih berdiri di tepi jalan, menunggu mobil online yang dipesannya. Cahaya lampu jalan membuat bayangan tubuhnya jatuh panjang ke aspal. Sesaat, entah mengapa, Hirotada merasa bayangan itu tampak lebih gelap dari seharusnya. Namun, ia mengabaikannya, mengira matanya hanya lelah. Perjalanan pulang terasa lebih sepi dari biasanya. Jalanan yang biasanya masih ramai hingga tengah malam, kini lebih sunyi. Beberapa lampu jalan berkedip-kedip sebelum akhirnya mati sepenuhnya, meninggalkan beberapa bagian jalan dalam kegelapan. Hirotada tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi ada perasaan aneh yang mengendap di benaknya. Di apartemennya, ia melempar jaket ke sofa dan duduk sejenak, membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan. Ponselnya bergetar, menampilkan pesan dari Nadia. Aku pikirkan soal gunung itu. Mungkin ide bagus. Hirotada tersenyum kecil. Ia sudah menduga jawaban itu. Namun, sebelum sempat membalas, tiba-tiba sebuah suara kecil terdengar dari dapurnya. Seperti suara sendok jatuh, dentingan ringan yang memantul di lantai keramik. Ia menoleh. Dapur tampak biasa saja, hanya ada cahaya dari lampu kecil di sudut ruangan. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang bergerak. Mungkin sendok yang tadi ia letakkan di meja
kurang stabil, dan jatuh sendiri. Ia mengabaikannya dan mengetik balasan untuk Nadia. Bagus, kita atur waktunya nanti. Setelah mengirim pesan itu, ia berdiri dan berjalan ke dapur, berniat mengambil air. Namun, saat melangkah masuk, ia mendapati sesuatu yang aneh. Sendok yang tadi jatuh tidak ada di lantai. Ia mengernyit, matanya mencari-cari di sekitar meja dan bawah kursi, tetapi tidak menemukannya. Dentingan tadi jelas terdengar. Ia tidak mungkin salah dengar. Namun sekali lagi, ia memilih untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Mungkin sendok itu hanya terpental ke tempat yang tidak terlihat. Setelah minum, ia kembali ke ruang tamu, mengambil remote TV untuk mengalihkan pikirannya. Namun, begitu ia duduk, layar ponselnya kembali menyala. Pesan lain dari Nadia. Tadi di depan kafe, kau lihat sesuatu? Hirotada menatap layar ponsel lebih lama dari seharusnya. Ia mengetik balasan dengan ragu. Maksudmu? Pesan dari Nadia muncul kembali lebih cepat dari yang ia perkirakan. Entahlah, aku merasa ada sesuatu yang berdiri di dekat jalan, tapi aku tidak yakin. Hirotada terdiam, lalu perlahan menoleh ke arah jendela apartemennya yang menghadap ke jalan. Malam di luar tampak biasa saja. Namun, untuk alasan yang tak ia mengerti, perasaan aneh yang tadi ia rasakan di perjalanan kembali merayapi pikirannya. Hirotada masih duduk di sofa. Ponsel di tangannya terasa lebih dingin dari biasanya. Pesan dari Nadia terus terpampang di layar, namun ia tidak segera membalas. Suasana apartemennya mendadak terasa lebih sunyi, seolah suara lalu lintas di luar pun telah menghilang. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Tangannya perlahan menarik tirai, memperlihatkan pemandangan jalan di bawahnya. Sepi, lampu-lampu jalan masih menyala redup. Bayangan dari pepohonan bergerak pelan diterpa angin. Tapi ada sesuatu yang membuatnya enggan untuk menatap lebih lama. Sebuah perasaan aneh yang sama seperti tadi. Sesuatu yang membuat tengkuknya meremang tanpa alasan. Lalu, di sudut pandangnya, sesuatu bergerak. Sebuah sosok berdiri di bawah salah satu lampu jalan, tepat di sisi seberang apartemennya. Sosok itu tidak terlalu tinggi, tetapi tubuhnya tampak kurus dan tidak proporsional. Kepalanya tertunduk, rambutnya panjang. Hirotada menahan napas. Ia tidak tahu apakah itu hanya seseorang yang kebetulan berdiri di sana atau sesuatu yang lain. Tangannya bergerak perlahan ke ponsel. Jari-jarinya berusaha mengetik pesan untuk Nadia. Tetapi sebelum sempat mengirimnya, layar ponselnya tiba-tiba mati. Gelap. Ruangan apartemennya pun ikut meredup. Lampu yang tadinya menerangi ruangan kini padam, menyisakan cahaya samar dari luar yang masuk melalui celah jendela. Hirotada berdiri diam di tempatnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berusaha berpikir logis, mungkin hanya mati listrik. Tapi ketika ia melirik keluar lagi, lampu jalan masih menyala. Namun, sosok tadi sudah tidak ada. Suara napasnya terdengar lebih berat saat ia mundur perlahan dari jendela. Tangannya bergerak meraba-raba meja di dekatnya, mencari ponsel yang tadi terjatuh. Layar ponsel kembali menyala dengan sendirinya. Ada pesan baru dari Nadia. Jangan lihat ke jendela. Hirotada membeku. Dadanya terasa sesak, seolah ruangan tiba-tiba mengecil di sekelilingnya. Lalu, sesuatu bergerak di belakangnya. Bukan suara besar, hanya gesekan halus, seperti kain yang terseret di lantai. Ia tidak berani menoleh. Napasnya semakin cepat, telapak tangannya mulai berkeringat. Ia bisa merasakan sesuatu berdiri di belakangnya, mendekat perlahan. Udara di sekelilingnya terasa lebih dingin, dan bulu kuduknya berdiri tanpa bisa dikendalikan. Lalu, terdengar suara lain. Hirotada tidak bergerak. Suaranya masih terngiang di telinganya,
parau, dingin, dan terdengar seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Napasnya tertahan di tenggorokan, tubuhnya kaku, seolah seluruh udara di dalam apartemen telah dihisap keluar. Perlahan, ia bisa merasakan sesuatu mendekat lebih dekat. Udara di belakangnya semakin dingin, dan ada aroma lembab yang samar, seperti bau tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Ia menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri, tetapi suara itu datang lagi. Lebih dekat. Hirotada. Suara itu tidak sekadar memanggil. Ada sesuatu di dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sesuatu yang tidak sekadar menakutkan, tetapi terasa akrab. Jari-jari tangannya mencengkeram tepian meja di depannya, mencoba mencari pegangan. Ia tahu bahwa apapun yang ada di belakangnya bukan manusia. Ia tidak ingin melihat, tetapi tubuhnya menolak perintah untuk tetap diam. Dengan gerakan yang nyaris tidak disengaja, ia menoleh. Sekejap semuanya terasa lebih lambat. Matanya langsung bertemu dengan sesuatu yang seharusnya tidak ada di apartemennya. Sosok itu berdiri hanya beberapa langkah darinya. Kurus, tinggi, dengan kulit pucat yang tampak seperti lilin yang meleleh. Rambut panjangnya berantakan, menutupi sebagian besar wajahnya yang kosong. Tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya rongga gelap yang terbuka seperti lubang tanpa dasar. Namun, yang membuat Hirotada benar-benar membeku adalah cara sosok itu bergerak. Tubuhnya tidak berpindah secara alami. Ia tidak melangkah, tetapi mendekat dengan gerakan yang terlalu cepat, terlalu halus, seolah meluncur di atas lantai tanpa suara. Dalam sepersekian detik, sosok itu sudah berada tepat di depannya. Hirotada mencoba mundur, tetapi sesuatu mencengkeram pergelangan tangannya. Dingin, kasar, dan mencengkeram begitu erat hingga ia bisa merasakan kuku tajam menekan kulitnya. Panik mulai menguasai pikirannya. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Lalu, sosok itu mulai bergetar, seperti sesuatu yang tidak stabil. Tubuhnya berdenyut dalam bentuk yang berubah-ubah, seolah mencoba meniru sesuatu yang lain. Kemudian, dari dalam rongga gelap wajahnya, muncul suara lain. Suara yang tidak mungkin ia dengar dari makhluk itu. Suara Nadia. Hirotada, kenapa kau melihatku? Hirotada terengah. Tubuhnya membeku dalam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Sosok itu bergerak lebih dekat, dan sesuatu di dalam tubuhnya mulai berputar dengan gerakan yang mustahil, seperti lipatan daging yang melilit dirinya sendiri, merangkak mendekati wajahnya. Tiba-tiba, apartemennya bergetar. Bukan gempa, bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Lampu di luar jendela berkedip liar. Bayangan dari sosok itu mulai memanjang dan berubah bentuk, memenuhi ruangan dengan kehadiran yang semakin besar, semakin mengerikan. Hirotada merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Sesuatu berbisik lagi, kali ini lebih dekat, hampir menyatu dengan pikirannya. Kau tidak seharusnya melihat. Lalu semuanya menjadi gelap. Suara seseorang berbisik tepat di telinganya, pelan, serak, memanggil namanya. Hirotada.